Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ummahat sekalian, insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan kembali ya, pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua ya. Dan insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari pelajaran yang ke-15 ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran 15 dan belum tuntas ya. Masih baru membaca hiwarnya saja, kita belum masuk ke latihannya. Baik, kemudian kemarin ada PR, mohon maaf, hari ini saya sibuk sekali, jadi teman-teman yang baru mengumpulkan PR-nya tidak sempat saya koreksi. Ya, kita koreksi bareng-bareng aja ya, sini ya. Baik, di pelajaran yang ke-15 ini salah satu kaidah yang sudah kita pelajari adalah fi'il nahi. Ya, fi'il nahi, kata kerja larangan. Ya, dimana kata kerja ini berfungsi untuk melarang seseorang agar tidak melakukan sesuatu ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan jangan duduk gitu ya, jangan minum ya, jangan pergi, jangan menulis dan seterusnya ya. Kata kerja yang bentuknya atau sifatnya itu larangan ya. Nah, dalam bahasa Arab kata kerja yang seperti ini diistilahkan dengan fi'il nahi ya, dimana fi'il nahi ini berasal dari fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah ya, fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah. Contohnya perhatikan di sini halaman 104 ya, di latihan yang kedua. Baik, asalnya fi'il mudhari ini bentuknya marfu atau i'rabnya marfu, tadhhabu, seperti ini ya, tadhhabu, kamu pergi gitu ya. Ketika kita ingin katakan jangan kamu pergi ya, jangan kamu pergi, tinggal masukkan la nahiyah ya. Bedakan antara nahiyah dengan nafiyah ya, beda ya. Nafiyah fungsinya untuk meniadakan atau menafikan. Adapun nahiyah pakai h, nahiyah fungsinya untuk melarang. Ya. Apa bedanya la nahiyah dengan la nafiyah? Ya, jelas beda ya. Ya, jelas beda dari sisi lafaz ya atau amal ya. Dia beramal atau tidak. Kalau la nafiyah itu tidak beramal, maksudnya kata setelahnya atau fi'il mudhari setelahnya tetap marfu gitu ya. Kalau misalnya mau kita katakan kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak pergi sekarang ya, bahasa Arabnya la tadhhabu al-ana, la tadhhabu al-ana, enggak ngefek ya, tidak menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu berubah. Nah, beda dengan la nahiyah. Kalau la nahiyah dia memberikan efek. Ya, apa efek yang diberikan oleh la nahiyah ini? Fi'il mudhari yang ada setelahnya menjadi majzum. Ya, fi'il mudhari yang ada setelahnya menjadi apa? Majzum i'rabnya. Nah, di sini kita mulai mempelajari i'rab yang majzum. Ya. Majzum itu diakhiri dengan sukun. Ya, seperti ini. Ya. Jadi i'rab itu ada 4 ya. Berarti udah lengkap nih kita pelajari. Yang pertama marfu, yaitu ketika kata diakhiri dengan harokat dhammah ya, atau yang menggantikan dhammah ya. Kemudian ada yang namanya majrur ya, yaitu ketika sebuah kata diakhiri dengan harokat apa? Majrur kasroh ya, atau yang menggantikan kasroh.
Ya, kemudian ada yang namanya mansub. Ya, mansub itu adalah kondisi akhir kata di mana dia biasanya ditandai dengan harokat fathah atau yang menggantikan fathah, ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang terjadi pada fiil mudhari yang ketika dia dimasuki oleh la nahiyah, yaitu fiil mudhari ini menjadi majzum, ya, diakhiri dengan sukun, ya. Jadi tidak boleh kita katakan la tadhabu, tapi la tadhab dengan mensukunkan huruf terakhir, ya, dari fiil mudhari. La tadhab artinya jangan kamu pergi, gitu ya. Taktubu, kamu sedang atau akan menulis. Taktubu, kamu sedang atau akan menulis. Kalau kita mau bilang jangan kamu menulis, ya, jangan kamu menulis, maka bahasa Arabnya adalah la taktub, ya, dengan mensukunkan huruf ba yang ada di akhirnya. Begitu juga kata tashrobu. Nah, ini fiil mudhari yang marfu diakhiri dengan harokat dhammah. Tashrobu artinya kamu sedang atau akan minum. Tashrobu. Nah, kalau kita ingin mau katakan jangan kamu minum, nah, kita melarang, ya, jangan kamu minum. Caranya mudah, tinggal masukkan la nahiyah, la, nah, kemudian huruf terakhir dari fiil mudhari'nya ini dijazm, disukunkan. La tashrob, ya, la tashrob, jangan kamu minum, ya. Seperti ada di dalam hadis juga la tagdob, ya, sering dengar, ya, la tagdob falakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan fiil nahi, ya, untuk melarang seseorang ya, seseorang yang diajak bicara oleh beliau, la tagdob, jangan kamu marah. Nah, larangan, ya kan. Nah, huruf ba-nya disukun, ya, sama seperti ini. La tadhab, jangan pergi. La taktub, jangan menulis. La tashrob, jangan minum. La tagdob juga sama, jangan marah, ya. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita akan coba berlatih, ya, untuk membaca teks ini, ya, satu persatu. Oke, tadi ada beberapa yang, kalau nggak salah siapa, ya, Umu Danis, ya, Umu Danis mustami'ah terlebih dahulu karena sedang sakit, kalau nggak salah. Coba saya lihat. Oh, Ustaz, saya Ustaz. iya, syafakillah Umu Danis. Mudah-mudahan cepat sembuh, ya, sakitnya. Ya, kamu. Baik, kita langsung aja, ya, latihan. Buat yang lain insya Allah bisa open mic, ya. Oh, ini siapa yang baru bergabung? Ini mustami'ah juga, ya, sepertinya. Akunnya atas nama Rudi Andri. Siapa nih, ya? Nggak kena, Ustaz. Mungkin mustami' juga, ya. Silahkan. Bu ini kali, Bu Suarsi kali kan. Oke, gak apa-apa. Mustami' aja dulu, ya. Mau dengerin gak apa-apa. Oke, silahkan. Yang pertama Bu Elfrida, nomor 1. Ya, silahkan. Nah, Ustaz. Oh, teksnya, ya, Ustaz. Iya, teksnya ini. Aina tashabu ya Aba Bakrin? Yang mana, ya? Yang nomor 2. Latihan kedua. Latihan kedua. Halaman 104. Ya, nah, Ustaz. Yang kedua. Ya Musa, Mm-mm. anta maridun. Fala takhruj minal baiti wala tadhhab ilal madrasati wala tal'ab fis syari'i. Ya, Masya Allah, ya, panjang nih. Tapi betul bacaannya. Oke, sekarang diterjemahkan. Wahai Musa, kamu sakit, maka jangan keluar dari rumahmu. Jangan keluar dari rumah dan jangan pergi ke sekolah dan jangan bermain di jalan. Iya. Ya, lagi sakit, ya. Jalan saya, ya. Lagi sakit nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh
pergi ke sekolah nggak boleh main di lapangan. Karantina dulu nih ya, 14 hari. Itu kamunya dituliskan apa nggak sih Ustaz? Nggak perlu Jangan la kamu takhruj anta gitu ya, nggak perlu. Ya, Karena di dalam takhruj ini sudah terkandung domir anta. waktu kita menerjemahkannya Ustaz. Oh, waktu diterjemahkannya ya mesti dimunculkan dong. Oh, Nah, maka jangan kamu gitu ya. Oh. Maka jangan kamu keluar dari rumah, atau kalaupun nggak disebutkan kamu, maka janganlah keluar dari rumah. Maksudnya ya kamu udah paham. Di situ ya ada kata yang mahdzuf ya. Kata yang dibuang. Tapi insya Allah sudah paham ya. Meskipun dibuang, yang mendengar nggak salah paham insya Allah. Oke, lanjut berikutnya. Bu Ervi, silahkan. Nomor 2. Oke, Bu Ervi bisa open mic? Nggak terdengar nih suaranya. Masih belum terdengar suaranya. Oh gitu ya. Ini udah open mic. Sudah. Udah. Ya, silakan. Tapi maaf, suaranya ini nggak apa berdenging atau apa gitu nggak? Apa Suara feedback? saya balik feedback. Oh, tadi pakai apa namanya? Apa yang di telinga headset? Tapi malah nggak ini ya. Ya udah, nanti ditutup aja. Nomor 2 ya Ustadz. La tajlis fit tariqi. Janganlah kamu duduk di jalan. Iya, Masya Allah. La tajlis fit tariqi. Janganlah kamu duduk di jalan. Ya, betul. Ya, lanjut berikutnya. Bu Kasrani, silahkan. Nomor 3 Ustaz. Ya. Iftah nafazata wala taftah baba. Ulang lagi ya, ada yang kurang tepat nih. Dihidupin kali ya belakangnya. Iftah nafaza. Bukan nafada ya. Ini nafidah. An-nafidah, jendela. Iya, jendela nama. Bukan nafada, nafidah. Nah, ulang lagi. Iftah nafizata Ada wala alnya. Ada alnya. iftal nafijata wala taftal baba. Ada yang kurang tepat nih ya. Jadi gini cara bacanya. Ini kan haknya sukun ya. Iya. Iftah. Iftah. Ini sukunnya harus dibaca. Haknya harus dibaca. Iftah. Oke, kemudian ini alif lamnya juga harus dibaca. Jangan iftah nafidata. Alnya mana? Alnya harus dibaca. Ya. Jadi di sini ada pertemuan 2 sukun ya. Ada pertemuan 2 sukun. Jadi sukun yang pertama harus ngalah jadi kasroh. Iftahin nafidata. Gitu cara bacanya. Ulang lagi Ustaz. Nah, coba ulang lagi. Iftahin nafijata wala taftahil baba. Nah, begitu ya. Jadi ha yang terakhir ini yang sukunnya diubah ke kasroh. Karena ada pertemuan 2 sukun. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Artinya apa? Iftah. Iftah, bukalah. Nah, ini kata perintah ya, fi'il amr. Bukalah Jendela dan jangan membuka pintu. Janganlah Membuka pintu. kamu membuka pintu ya. Bukalah jendela dan janganlah kamu membuka pintu. Ya, betul. Oke, lanjut berikutnya. Wah, ada yang baru gabung nih. Ustaz. Bu Yesi mau gabung. Mau bertanya. Yo, silahkan. Yang tadi iftahin nafizata ya Ustaz. Ya. Bukan iftahil nafizata Ustaz. Bukan dong, karena kan alif lamnya syamsiyah. Oh iya.
Oh iya Ustaz. An-nafidah atau al-nafidah? An-nafijah. An-nafidah ya. Kalau baba baru Lamnya baru syamsiyah ya. Oke, lanjut. Ustadz maaf saya nyimak dulu ya sebentar. Oke. Umu Keanu nyimak dulu sebentar. Ya, berikutnya Bu Yesi silahkan. Nomor 4. la tadhak fil fasli. Jangan tertawa di dalam kelas. La tadhak fil fasli. Fil fasli. Janganlah Tertawa di dalam kelas. Janganlah kamu tertawa di dalam kelas. tertawa di dalam kelas ya. La tadhak artinya kamu tertawa ya. Jangan kamu tertawa. Ya, lanjut. Berikutnya nomor 5. Balik lagi nih Bu Elfrida silahkan. Nomor 5. La ta'kul fisyari'i. Janganlah kamu makan di jalan. Jangan kamu makan di jalan. Ya, betul. Ya, Masya Allah. Lanjut. Berikutnya. La takzib. Kedengeran nggak Ustaz? Kedengeran? Kedengeran? Kedengeran jelas. Malah nggak ada feedback. La takzib. Janganlah kamu berdusta. Jangan kamu berdusta. Janganlah kamu berdusta. Iya, jangan kamu berdusta atau jangan kamu berbohong ya. Sama. Oke, lanjut. Berikutnya Bu Kasrani. Berarti nomor 7 ya Ustaz ya. Tatahlik lil hayat Lihyatak. lihyatak. Lihyataka. Enggak disukun ya Ustaz. Lah kan ini udah disukun qafnya, la tahlik. Qafnya sudah Tatahlik disukun ya. ya. Ah, sudah berarti. Hayat di Coba ulang lagi. tatahlik lihyataka. Nah, gitu. La tahlik lihyataka. Artinya apa nih? Jangan kamu mencukur jenggot kamu. Iya, jangan kamu mencukur jenggotmu. Lihyataka ya. Lihyataka, awas jangan lihyataki. Lihyataka. Ka atau ki? Ka. Ka ya. Itu mujatar Ustaz. Iya, kalau ki nggak mungkin ya. Iya. Jangan kamu cukur jenggotmu ya. Kalau perempuan kan nggak ada jenggotnya. Ya, lanjut berikutnya. Nomor 8. Nomor 8. Silakan. Latas alni haza soal. Jangan tanya kepada saya soal ini. Pertanyaan. Jangan bertanya kepada saya soal ini. Iya. Pertanyaan ini ya. Iya. La tas'alni hadas su'a. La, li atau lu? Tadi disukun bacanya. La. La, betul ya. La tas'alni hadas su'ala. Nah, jangan kamu bertanya kepadaku tentang pertanyaan ini. Ya, jadi pertanyaannya membingungkan. Jangan tanya kayak gitu ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nomor 9. La tatrib zamilaka. Janganlah kamu pukul temanmu. Iya, jangan kamu memukul temanmu. Betul. Ya. Terus nomor 10. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi ya abati la ta'bud syaitana kama ja'a fi la ta'budi syaitana kama ja'a fi suratim Maryamah. Artinya berkata Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya, ya wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan kama ja'a seperti yang telah datang, benar? Iya, sebagaimana sebagaimana yang telah datang di dalam surat Maryam. Ya, sebagaimana yang ada dalam surat Maryam. Yang ada. Ja'a itu memang artinya datang ya.
Cuma iya memang datang, cuma mengartikannya apa? cuma letter luck ya. Iya. Sebagaimana dia telah datang dalam surat Maryam. Dianya siapa nih? Ibrahim datang atau bagaimana? Maksudnya ayatnya ya. Sebagaimana, iya. Nah, sebagaimana Sebagaimana yang tertulis gitu kali ya. bisa. Sebagaimana yang tertulis di surat Maryam. Begitu, atau sebagaimana ada di surat Maryam, sebagaimana tertera dalam surat Maryam, seperti itu. Nah, orang Arab memang tertulisnya mereka menyebutnya begini, kama jaa. Ya, kama jaa maknanya kama huwa maktubun fi surati Maryam, sebagaimana dia tertulis di surat Maryam. Maryam. Gitu. Ayat 43 ya. Kenapa? Di ayat 43 ya kalau nggak salah ya. Wah, saya belum cek, nggak hafal nomor surat halaman sebelah mana itu, nggak hafal itunya. Tapi pokoknya ada Tanya nih Ustaz Adi. di surat Maryam, pokoknya ada nih. Malam. Kan ada ustadz tuh yang hafal sampai halamannya, Ustaz Adi. ayatnya berapa. Kalau saya nggak sampai segitu. Semalam kebetulan baca Ustaz. Nah, pas ya. Ada di ayat Iya. berapa? 43. 43. Ah, boleh di sini dikasih catat di bawah nih. Ayat 43 gitu. Nah, di situ dalnya kasroh ya. La ta'budish syaitona. Budi syaiton, iya. Karena pertemuan dua sukun, kemudian ada hamzah wasol, makanya sukun yang pertama menjadi kasroh. Iya, jadi yang tertulis di Quran itu sukunnya nggak ada, langsung kasroh. Nah, la ta'budi langsung gitu, tidak ada sukunnya. Nah, kalau kita paham bahasa Arab, belajar tentang fi'il nahi kayak gini, kita tahu kasroh yang ada di sana bukan kasroh asli. Ya, kasrohnya itu dimunculkan karena ada iltiqa usakinain, pertemuan dua sukun. Sukun. Ya. Asalnya la ta'bud, sukun asalnya. Ya. Karena ada alif lam di sini. Ya. Maka langsung dibaca la ta'budish syaitona. Oh, Oke. Lanjut berikutnya. Oh, sudah selesai ya. Udah 10. Nah, ini berarti paham nih Umahat ya kalau udah bisa membacanya. Tadi saya perhatikan, insya Allah udah bagus-bagus bacaannya. Berarti paham bagaimana membuat atau menyusun fi'il nahi dalam sebuah kalimat ya. Lawan dari fi'il amr ya. Lawan dari fi'il amr. Kalau fi'il amr itu perintah, kalau fi'il nahi itu larangan. Oke, lanjut berikutnya. Kita masuk ke latihan yang ketiga. Adkhil la an-nahiyah alal af'alil atiyati wabbit awakhiraha. Masukkanlah la nahiyah kepada fiil-fiil berikut ini dan berikan harokat akhirnya. Ya. Mudah insyaallah. Tadkhulu. Kalau dimasuki la jadi apa? La nahiyah. la tadkhul. La tadkhul jadi sukun ya. Artinya apa la tadkhul? Jangan Jangan masuk. masuk. Jangan kamu masuk ya. Jangan Tasma'u. Kalau masuk la nahiyah Tasma'. jadi La Tasma. tasma. la tasma'. La tasma'. Jangan kamu dengarkan. Mendengar. Nah, janganlah kamu mendengar. Jangan kamu dengarkan gitu ya. Jangan kamu dengarkan. Oke, lanjut. Tanzilu. Kalau masuk la jadi Tanzil. la tanzil. Artinya apa la tanzil? Jangan turun. Turun. Iya, jangan turun. Jangan kamu turun. Oke, lanjut. Taktulu jadi La taktul. la taktul. La taktul. Ya, jangan kamu bunuh. Jangan kamu bunuh. Ya. Ya, lanjut. Ta'khudhu. Masukkanlah jadi La Takhuz. la ta'khudh. Ya, jangan kamu Ambil. 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 Taqta'u. Masukkanlah jadi apa? La taqta. La taqta'. Artinya Jangan kamu potong. jangan kamu potong. Oke. Lanjut. Tarkabu.
La tarkab. La tarkab. La tarkab. Jangan kamu Naik. Kendarai. jangan kamu kendarai. Kendarai. Ya, Naikin. jangan kamu kendarai. Tarkab ini khusus naik tapi untuk kendaraan ya. Kalau naik kayak naik tangga itu enggak kita katakan tarkabu sulam gitu ya, mengendarai tangga. Itu so'ida bahasa Arabnya. So'ida yas'adu itu artinya naik. Dia kayak mendaki gunung naik tuh. Nah, itu so'ida. Kalau roki bayar kabu itu lebih ke mengendarai. Mengendarai. Lanjut. Tarfa'u. La tarfa', jangan kamu angkat. Angkat. Tarfa'u artinya kamu mengangkat ya. La tarfa', jangan kamu angkat. Ya. Oke, bisa ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Oke. Lanjut latihan yang keempat, ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Ya Ahmadu la tadhhab. Wahai Ahmad, jangan kamu pergi. Ya. Pergi. Nah sekarang Ahmadnya ini kita jamak. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi. La tadhabu. Nah jadi ditambah wawu dan nun. Alif. Wawu dan alif, afwan. Wawu dan alif. Asalnya ada nun di sini. Asalnya ada tadhabuna asalnya kan? Iya. Tadhabuna, terus nunnya dibuang menjadi tadhabu. Nah, jadi untuk fi'il mudhari yang ada nunnya akhirnya, yang akhirnya nun, selain nun niswah ya, selain nun niswah, maka majzumnya dengan cara membuang nun tersebut. Nah, beda yang marfu'nya pakai dhammah. Yang tadinya dhammah di sini tadhabu. Masukkan la nahiyah menjadi la tadhhab, majzumnya pakai sukun. Ya, majzumnya pakai sukun. Kalau fi'il mudhari yang ujungnya ada nunnya tadhabuna gitu asalnya tuh. Kalian pergi, tadhabuna. Maka ketika dijazm, masukkan la nahiyah misalnya. Ya, bukan dengan sukun seperti fi'il mudhari yang enggak nyambung dengan apa-apa nih. Bahkan disukun ya, ini enggak, beda dia ya, itu dengan cara membuang nun. Tadhabu, jadi begitu aja, asalnya tadhabuna jadi tadhabu. Lanjut. Lebih ringkes ya. Iya, itu i'rabnya. Jadi kalau ditanya i'rabnya apa ini, majzum, tanda jazmnya apa? Buang nun. Wow. Buang nun. Wow, nun. Oh. Buang nun. Oh, buang nun. Jazmnya itu bukan harokat, bukan sukun, bukan apa, buang nun. Buang. Oh. Kalau ini la tadhab majzum, dengan apa majzumnya? Dengan sukun. Ya, dengan sukun. Kalau la tadhabu majzumnya dengan cara buang nun. Buang nun. Membuang nun. Hadfun nun ya, hadfun nun. Oke, lanjut. Ya Maryamu la tadhabi. Asalnya tadhabina. Buang sukun juga, buang nun juga. Nah, gitu ya, buang nun juga. Kenapa buang nun? Karena ini fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun selain nun niswah. Ya, ya Maryamu la tadhabi. La tadhabi, tadhabi di sini adalah fi'il mudhari yang majzum dengan la nahiyah. Tanda jazmnya dengan membuang nun. Ya. Buang nun. Bukan sukun, bukan. Bukan Iya, sukun yang ada di sini. Yang anta. Kalau sukun yang atas ini. Anta. Kalau anti buang nun. Antum buang nun juga. Buang nun. Bagaimana dengan yang jamak? Antuna. Antuna. Ya akhwatu la tadhabna. Tadhabna ini tidak kita katakan majzum, tapi dia mabni. Ingat ya, fi'il mudhari jika dia bersambung dengan nun niswah maka dia menjadi mabni. Ya, tidak mengalami
perubahan. Semua fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah maka dia jadi mabni. Asalnya fi'il mudhari itu mu'rab ya. Asalnya mu'rab. Berubah-ubah. Bisa berubah-ubah, bisa tadhab, bisa tadhaba, bisa tadhabu. Ya. Tapi dia bisa menjadi mabni ketika dia bersambung dengan nun niswah. Ya. Ada Nun niswah yang dimaksud yang habna ini ya Ustaz. nah Nanya yang itu. ada di sini. Nun niswah itu apa? Ada yang masih ingat? Aduh, kemarin apa ya? Nun niswah itu nun yang menunjukkan perempuan banyak. Oh iya. Itu namanya nun niswah. Niswah artinya para wanita, sama kayak nisa ya. Ya, Anissa. Nisa, niswah sama. Itu jamak yang kedua. Jamak yang kedua ya. Jadi kadang satu kata memiliki lebih dari satu jamak, kadang ada yang kayak gitu. Ya. Kayak himarun misalnya. Himar itu jamaknya ada dua. Boleh humur, boleh hamir. Ada dua dia jamaknya. Sama seperti kata almar'atu. Almar'atu jamaknya boleh an-nisa, boleh an-niswah. Oh, Anis. Bukan imro'at. Imro sendiri malah. Imro'atun itu kalau alnya dibuang. Almar'atu itu kalau pakai al, kalau alnya dibuang bukan mar'atun tapi imro'atun. Jamaknya juga kan? Enggak. Satu. Single, mufrad. Iya, single mufrad. Karena jarang kita biasanya makanya nisa melelus, jadinya kepalanya agak Anissa itu para wanita ya. Iya, tapi di Pak. kepala Nisa itu selalu sendiri sepertinya gitu. Nah itu salah ya. Iya. Nisa itu jamak. Ya. Mungkin karena ada yang namanya Anissa ya. Nisa. Namanya An-Nisa, padahal satu orang ya. Sendirian. Nah, itu termasuk menamakan satu orang dengan banyak gitu ya. Ada juga yang namanya rijal. Rijal itu kan jamak dari rojul. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Ini sama ya, rijal. Salah ya, mungkin orang tuanya nggak belajar bahasa Arab, Ustaz, jadi nggak tahu. Ya tahu belajar bahasa Arab mungkin rijal laki-laki gitu kan, taunya itu ya. Rupanya para laki-laki ya. Belajarnya mungkin kurang dalam ya. Belum belajar jamak taksir mungkin. Atau memang nggak tahu. Taunya ada di Al-Qur'an rijal-rijal kayaknya bahasa Arab tuh kayaknya ya. Kayaknya bahasa Arab. Ya hati-hati juga ya, mentang-mentang bahasa Arab nggak semuanya jadi bagus. Iya. Ada yang ngasih nama anaknya Zaniyah. Zaniyah itu pezina artinya. Itu gawat itu ya. Kan bagus kelihatannya gitu kan, Zaniyah, wih cakep nih kayaknya ya bahasa Arab. Zaniyah bagus nih Zaniyah namanya. Tapi kalau dilihat artinya apa? Pezina. Nauzubillah nih. Harus diganti. Ya. Harus diganti namanya kalau kayak gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini paham ya? Ini kelanjutan dari pembahasan fi'il nahi, umat. Jadi yang kita pelajari kemarin tuh ini la tadhab gitu. La tadhab. Nah, kalau dia jamak maka ditambah wawu kayak gini. La tadhabu, la tadhabi, la tadhabna. Ya. Oke, kita lanjut ya. Latihan yang kelima, akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Dengan meletakkan fi'il mudhari yang cocok, masbuqun yang didahului oleh la
nahiyah. Fil amakinil khaliyati, pada tempat yang kosong. Masbuk artinya didahului ya. Masbuk artinya yang didahului. Sering dengar kata masbuk ya? Kirain ketinggalan sholat. Baik. Ketinggalan sholat. Iya kan didahului oleh makmum-makmum yang lain ya. Dia paling Yang lain belakang. ya. Iya. Oh iya. Iya, didahului artinya. Masbuk itu artinya didahului, dia ketinggalan. Didahului oleh orang lain. Nah, ini juga sama, ada kata yang didahului oleh la an-nahiyah. 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 Enggak pakai tasdid, nahiyah enggak. Nahiyah. Nahiyah. Enggak seperti An-nahiyah. al-islamiyah gitu ya. Itu kan ada tasdidnya, atau Oh, iya. al-arabiyah itu pakai tasdid. Dia-nya maksudnya Ustaz ya. Nahiyah. Nah ini nggak pakai tasdid, la nahiyah langsung. La nahiyah. Mm-mm. Oh, si nunnya nggak pakai tasdid ya? Di-nya, di huruf Di iyahnya. di huruf ya-nya, an-nahiyah, ya-nya ini nggak pakai tasdid. Nahiyah. Mm. Oh iya. Nah, sama seperti kata tarbiyah. Tarbiyah itu nggak pakai tasdid ya. Kadang ada yang salah tuh, tarbiyah gitu ya. Tarbiyah. Nah, jurusan apa? Jurusan tarbiyah katanya. Pakai tasdid. Salah. Yang betul tarbiyah tanpa tasdid. Oke. Jadi di sini kita disuruh meletakkan fi'il mudhari yang sebelumnya ada la nahiyah. Tadi kita udah pelajari kaidahnya. Fi'il mudhari kalau kemasukan la nahiyah jadi apa? Jadi majzum. Majzum. Nah, jadi majzum. Majzum. Majzum itu macam-macam. Ada yang majzum pakai sukun, ada yang majzum dengan buang nun. Nah, ada yang dia nggak ngefek. Ya, kalau dia bersambung dengan nun iswah. Mabni. Nah, mabni dia karena dia mabni. Antuna. Oke. Kita masuk ke nomor 1 ya. Tadi terakhir siapa ya? Dari awal lagi deh. Bu Ervi tadi. Nah, dari awal lagi deh, nggak apa-apa. Bu Elfrida, yuk. Ya Ustaz. Ya Zainabu la taftahi an-nafizata. Iya. La taftahin nafidata. Gitu aja. Ya. Ya Zainabu la taftahin nafidata. Ya. Wahai Zainab artinya apa? Ya, wahai Zainab, jangan kamu buka jendela. Jangan kamu buka jendela. Iya, betul. Terus. Nomor 2, Bu Ervi. Sebentar Ustaz pindah. Ya ayuhan nas la ta'budu asyaiton. Asyaina. Ya ayuhanna si atau su? Ya ayuhan nas la ta'budu syaitona. Ya ayuhan nas, sinnya sukun, fathah, kasrah apa dhammah? Putus-putus. Putus-putus. Ya ayuhan nasu atau si atau sa? Ya ayuhan nasu. Su ya, sukun ya. Wahai manusia. Ya ayuhan nasu. La ta'budu asyaitona. Betul ya. Majzumnya dengan cara membuang nun. Dengan buang nun. Artinya apa? Wahai manusia, wahai sekalian manusia, janganlah kamu menyembah setan. Iya, janganlah kamu menyembah setan. Ya. Surat Maryam. Ustaz, bukan tak budi setan Ustaz kayak tadi. Enggak dong. La ta'budu karena perintahnya untuk nas banyak.
banyak. Oh, di jamak ya Ustaz ya, nas An-nas banyak. Mm. Iya. An-nas manusia-manusia. An-nas berinsan. manusia-manusia ya, Iya. para manusia gitu. Tadi ihwanu kan. Ihwanu juga tadi. Oke, lanjut. Ya akhwati la koroja gurfati bil miknah sati miknah satil qadimati. La apa tadi? La Apa tadi lupa Ustaz? Lah, apalagi saya lebih lupa Ya. lagi gitu ya. menyapu. Nyapu ya, jangan kalian menyapu gitu. Apa menyapu? Kanasa yaknusu. 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 Kanasa yaknusu. La Ya akhwati Hmm. la yaknusu gurfati bil miknah satil qadimati. Ya, kurang tepat masih ya. Jadi yaknusu ini, taknusna. yaknusu ini harus diubah. Ya, yaknusu kan artinya dia menyapu, dia laki-laki ya. Iya. Dia laki-laki menyapu yaknusu. Nah, sementara di sini pembicaranya apa? Ya akhwati, wahai saudari-saudariku. Nah, berarti kan apa? Antunna ya? Ya. Antunna. Nah, jadi yaknusunya ini harus diganti menjadi taknusna. Nah, Mm-mm. Nah, Taknusna. ulang lagi. Ustaz. Coba diulang lagi. Lagi puyeng banget ini Ustaz sebenarnya. Tadi mau itu jadi nggak Oh, ingin belajar juga. Toyib, sudah. Suaranya masih begitu Ustaz. Oh, Gak apa-apa Ustaz. Ya akhwati la taknusna mm, gurfati ilmik nasati nasatil kodimati. iya, Masya Allah. Kodimati apa kodimatu tuh Ustaz? Qadimati. Oh benar ya jadi. Qadimati, ya. Man'ut ada ini. Iya, Ustaz, ya. betul. Man'ut naat. naat. Ya, udah betul tuh Bu Kasrani, Masya Allah. Syafakillah ya, lagi kurang sehat ini. Ya Ustaz udah 3 hari. Wah, Masya Allah, Syafakillah. Mudah-mudahan habis belajar bahasa Arab langsung hilang pusingnya. Amin ya. Amin Ustaz. Syukran. Jajan dulu. Ya, Nambah pusing. nambah pusing ini enggak ya? Malah sembuh, Insya Allah ya. Ya, lanjut. Semangat Ustaz. Lanjut berikutnya Umu Keanu, silahkan. Ya waladu la tal'ab fil fasli. Iya, betul. Artinya, Wahai anak laki-laki, jangan bermain di kelas. iya. Wahai anak kecil. Anak kecil. Nah, walad itu identik dengan bocah ya, masih kecil. Wahai bocah. Nah, hei bocah Hei, gitu ya. bocah. Nah, jangan main di kelas gitu ya. Main kelas. Kayak gitulah terjemahan kitanya ya. Tong. Tong gimana kelas tong. Ah, itu Betawinya kayak gitu ya. Pas itu pas. Bahasa Tambuniah itu. Nah, itu ya udah pas itu ya. Lanjut. Berikutnya nomor 5. Saya Ustaz. Ya, silahkan. Ya banati lat Awas, ada yang salah. Bukan banati. ya binti Hmm, ya binti latas rob ma'an dari dan ada yang salah. Awas. Robi Ala tashrobi ya. Ya wahai binti putriku latas robi ma'an dari dan baridan, bukan baridan.
Baridan. Ah, Baridan. gitu ya. Baridan. Ustaz, Artinya, maaf ada telepon masuk. Ustaz. oh, ada telepon. Anak saya. Bentar ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah ya. Oke ya binti la tashrobi ma'an baridan ya. Wahai putriku, jangan kamu minum air Hah? Air dingin. barid. Barid artinya dingin. Ya. Ya, jangan kamu minum air dingin. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 6. Saya lagi ya. Silakan. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asna'id darsi. Ya, artinya Ya anak-anak laki-lakiku, Wahai. jangan kamu wahai anak laki-laki, wahai putra-putraku, jangan keluar dari kelas saat pelajaran ya. fi Di tengah pelajaran. asna'i itu artinya di tengah-tengah. Fi asna. Tengah pelajaran. Nah, di tengah-tengah. Fi asna. Asna. Diulang Ustaz, diulang Ustaz. Coba Ya diulang. putra-putraku, jangan Wahai. kalian wahai putra-putraku, jangan kalian keluar dari kelas di tengah-tengah pelajaran. Nah, gitu ya. Tapi dia fi asna ini di tengah tapi maknawi ya. Bukan hakikatnya dia kayak dia lagi duduk di tengah antara meja gitu, enggak. Nah, Dia ini sifatnya maknawi di tengah pelajaran, berlangsung Ustaz ya. di tengah obrolan. Nah, itu sedang berlangsung. Oke, lanjut berikutnya. Ya. La tanzili minal hafilati hazihil mahatoti ya ukhti. Mm-mm. Artinya Benar. betul. Janganlah kamu turun bis di halte ini, Dari, ya. wahai saudariku. Dari bis Ah. dari bis di halte ini, wahai saudariku. Ya, jangan kamu turun dari bus di halte ini, wahai saudariku. Ya betul. La tanzili ya. La tanzili karena ukhti kan. Oke, lanjut berikutnya. Ya binti la taktollah ma bihadal sakani. Ah, Ada sakani. bukan sakan, sikin. Siki. Kini. Itu harokatnya ada di bawah tasdid. Iya. Ustaz. Coba ulang lagi. Ya binti la taktollah ma bihadal Takto'i panjang. Takto'i taktoi sa bihadat taktois lahma bihadat sakan sikini. Nah, gitu ya. Ya binti la taqta'i al-lahma bihada as-sikini. Ya. Artinya Wahai anakku, jangan memotong daging ini dengan pisau ini. nah, wahai putriku, binti ya. Putriku. Hmm. Oh iya binti putri ya. Mm-mm. Wahai putriku, jangan kamu memotong daging dengan pisau ini. Ya, nggak boleh. Itu bukan pisau untuk daging ya. Kalau daging itu kan ada pisaunya sendiri khusus kan? Iya, yang Yang gede itu kan? itu. Iya. Mungkin dia pengen motong daging pakai pisau buah gitu ya. Jadi nggak boleh. La taqta'il lahma bihadza sikin gitu. Nggak boleh kamu potong daging pakai pisau ini. Oke, lanjut berikutnya nomor 9. Ya, silakan. Ya ikhwanu la tadhabu ilal mat'ami oblas ma'atil wahidati. Iya. Wahai
saudara-saudara, jangan pergi ke restoran sebelum jam 1. Ya, sebelum jam 1. As-sa'ah al-wahidah artinya jam 1. Iya, betul. La tadhabu ya. La tadhabu. Oke, lanjut berikutnya. La taktub ala saburati ya Aba Bakr. La taktub ala saburati ya Aba Bakr. Aba Bakrin. Ya, betul. Artinya Jangan menulis di papan tulis wahai Abu Bakar. wahai Abu Bakar. Nah, jadi di sini abanya mansub ya. Ya. Abanya mansub. Kenapa abanya mansub? Aba Maf'ul bih. bukan. Bukan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi Ada nida. Ya nida. karena dia munada. Itu ada tandanya karena mudof ilaih gitu loh, Dok. Dok. Kok Dok? Karena ada panggilan. Iya. Karena Iya, dia iya. munada. Iya. Nah, Dan karena dia munada. Dan dia mudhof ya. dan dia mudof Dan dia mudhof. nadanya mudof. Bab. Maka dia mansub ya. Sebenarnya gini Umahat, munada itu memang masuk ke dalam bab al-mansubat, kata-kata yang mansub. Mansub. Jadi kalau kita lihat bab-bab dalam bahasa Arab, munada itu ada di dalam bab kata-kata yang harus mansub. Jadi memang asalnya munada itu mansub. Ya Aba Bakrin. Kenapa Aba Bakrin? Aba karena munada. Kalau munada fathah emang dia mansub. Ya, memang itu asalnya dia mansub. Ya. Justru yang ini keluar dari asal, ya ikhwanu. Ini keluar dari asal ini. Keluar dari asal. Asalnya dia memang mansub. Ya ikhwanu ini ya ikhwanu ini karena dia tidak diidhofahkan ke kata yang lain, maka dia mabni dhammah fi mahalli nasbin, menempati tempat kata yang mansub Tempatnya nasab. sebagai munada gitu, karena memang mansub itu i'rab asal munada. Nah gitu ya, paham ya Umahat ya. Jadi memang dia memang aslinya ya mansub, ya Aba Bakrin gitu, memang aslinya mansub. Tapi Ustadz, misalnya kalau ihwanunya ditambah dia sebagai mudof dan ada mudof ilaihnya gimana? Bisa nggak? Bisa. Ya ikhwanal mudarrisi misalnya. Ya saudara guruku. Gimana ya? Saudara seperguruan apa gimana? Kalau saudara seperguruan itu zamil, zumala ya. Sudah teman-teman seperguruan itu. Teman-teman. Silat. Saudara-saudaranya guru. Wahai para saudaranya Pak Guru gitu ya. Ya ikhwanal mudarrisi. Gitu. Dia tetap jadi mansub ya. Ikhwanal Karena karena dia jadi mudhaf. Karena dia mudhaf maka dikembalikan ke asalnya. Ikhwanu ini jadi mabni karena ada ya dan tidak diidhofahkan. Dia jadi mabni, tapi mabninya temporer. Yaitu selama ada ya di sini dan selama tidak ada mudhafnya dia tetap mabni. Nah, kalau sebab-sebabnya ini hilang maka dia kembali lagi ke mu'rab lagi. Gitu. Ada yang mabni permanen. Kayak ala ini mabni permanen. Ya, huruf-huruf itu semuanya mabni dan dia mabninya permanen. Ya, ada yang dia seperti domir gitu. Domir mabni permanen itu. Ada yang mabninya terikat dengan keadaan. Ya, terikat dengan keadaan. Ya, kayak gini contohnya, ya ikhwanu.
Ini mabni dhammah, tapi terikat dia. Mabninya itu ketika ada ya nida sebelumnya, dia berposisi sebagai munada ya, dan tidak ada mudhaf ilaih setelahnya. Gitu. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya munada itu memang masuknya bab mansubatul asma, ya. Isim-isim yang dimansubkan. Baik, kita lanjut ya. Masuk ke latihan yang ke-6. Ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Ya. Di sini penulis membawakan contoh-contoh la ya. La ini ada dua macam. Ada la an-nafiyah, Ya. ada la an-nahiyah. Nah, iya. Jangan sampai ketukar ya Ummahat ya. Nafiyah dengan nahiyah I- ini cuma beda Nahi. satu huruf doang. Huruf fa sama huruf ha itu lain makna nanti jadinya. Nafiyah itu artinya menafikan. Ya, menafikan, meniadakan, bukan ngelarang. Bukan melarang. Kalau nahiyah melarang. Ya, contoh la nafiyah ini contohnya dalam pertanyaan. Lima la ta'kulu ya akhi. Kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku? Ini enggak ngelarang, ini nanya. Kenapa tidak makan gitu ya? Kenapa kamu tidak makan? Beda dengan la nahiyah yang di sampingnya. Ini ngelarang. La ta'kul hada ya akhi. Kamu jangan makan ini wahai saudaraku. Nah, itu larang ya. Yang melarang. Pokoknya kalau la nahiyah itu bisa dibalas kayak gini. Emang kenapa ngelarang-larang? Nggak boleh. Nah, itu ya. Itu baru la nahiyah itu. Cocok itu ya. Dibalas itu. Coba kalau yang ini nafiyah, nggak cocok. Ya. Lima la ta'kulu ya akhi. Kenapa kamu tidak makan ini wahai saudaraku? Kenapa larang saya? Siapa yang larang? Enggak, cuma nanya ya. Cuma nanya. Nah, itu beda ya. Kalau dijawab Perannya lagi di gimana, videonya gitu? ya Boleh Ustaz nggak? ya. Kenapa? Satu-satu. Siapa dulu nih? Ya tadi Mangga, Bu misalnya Sofi. kan la takul hazaya akhi, Hmm. terus ditanya lagi kenapa ngelarang tapi ngelarangnya limaza, kenapa gitu? Lima Lain ya, bukan gitu. tamna'uni gitu ya, atau lima tanhani. Ya. Kenapa engkau melarang saya gitu? Tuh, Limada tanhani. limaza. Maksudnya limaza itu boleh dipakai di la an-nahiyah ini boleh. Bisa, boleh. Kan jawaban ya. Oh. Boleh ya. Kalau dijawab misalnya kenapa kamu ngelarang saya gitu, bisa pakai limada. Limaza. Limada tanhani an akli hada. Kenapa kamu ngelarang saya makan ini? Nah, gitu ya. Bisa ya. Nah, kalau ini enggak, nafiyah itu enggak bisa dijawab kayak gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ala tadhabu ilal mal'abi. Ya. Apakah kamu tidak pergi ke lapangan? Ya. Apakah kamu tidak pergi ke lapangan? Ya coba nih Ummahat. Ini pelajaran yang sebelumnya udah pernah kita pelajari ya. Kalau ditanya kayak gini, ala tadhabu ilal mal'abi? Iya, saya pergi. Ada dua. Iya, saya pergi. Bala, Jawabnya pakai apa? bala. Bala, ya. Bala, ya. Kalau tidak, Naam. na'am. Nah, kalau tidak pakai na'am. Kenapa? Karena di dalam pertanyaan mengandung nafi. Nah, ini Negatif. nafiyah bukan nahiyah. Nah, bedakan ya. Nafiyah dengan nahiyah. Kalau nahiyah yang ini, la tadhhab ilal mal'abi. Nah, la tadhhab ilal mal'abi. Jangan kamu pergi ke lapangan ya. Yuk perhatikan bedanya, satu harokat aja berbeda, Artinya beda. itu maknanya beda. Ya. Maknanya beda. Satu melarang, satu menafikan. Ya, satu melarang, satu menafikan. Satu sukun, satu apa? Domah. Domah. Nah, satunya sukun, satunya domah. Beda, cuma beda di situ aja. Titik angka kecil, bulatnya sama. Bulatnya sama, cuma dikasih lebihan dikit aja ya. Nah, ini sensitif banget nih bahasa Arab ini ya. Jangan sampai salah tuh ya, nulis sukunnya sama nulis domahnya itu harus jelas. Oke.
Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Ini latihannya cuma suruh lu merhatiin doang ya. Iya. Nggak suruh baca, nggak suruh apa, suruh perhatiin aja ya. Huwa yaktubu. Nah, anta taktubu, ana aktubu. Ganti huruf mudharaahnya aja ya. Huwa, kalau huwa huruf mudharaahnya pakai ya, yaktubu. Iya. Kalau anta huruf mudharaahnya pakai ta, taktubu. Kalau ana huruf mudharaahnya pakai hamzah, aktubu. Oke, sekarang lihat di sini huwa yakulu. Anta takulu, ana akulu. Akulu ini diubah menjadi akulu. Kulu. Akulu ya. Nah ini kenapa jadi akulu, karena ada hamzah hidup ketemu hamzah mati. Hamzah hidup ketemu hamzah mati, jadi hamzah dipanjang akulu. Oke, paham ya? Akulu ini asalnya akulu. Huwa ya'khudhu, anta ta'khudhu, ana akhudhu. Akhudhu asalnya akhudhu. Nah, berlakukan ke semua fiil yang diawali oleh huruf hamzah. Jadi ini fiil madhi yang dulu yang diawali oleh huruf hamzah. Akala itu kan pakai hamzah. Akhadha itu pakai hamzah. Semua yang fi'il madinya diawali pakai hamzah, nanti mudhari'nya jadi gini. Akulu, akhudu. Gitu. Oke, paham ya? Mahat ya? Gampang nih insyaallah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sedikit lagi kita lanjut. Ta'ammalil jummalal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini, kalimat-kalimat berikut ini. Nah, di sini ada dua bagian. Bagian pertama, lihat di sini. Patahan yang pertama, bagian yang pertama. Nomor 1. Fatahaz Zakariyal baba wa kada yakhruju. Wa kada, kemarin udah kita pelajari kada ini ya. Hampir saja artinya ya, hampir saja. Zakaria membuka pintu dan hampir saja dia keluar. Qala Utsmanu lil mudiri, Utsman berkata kepada kepala sekolah. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni ya. Yusuf mengangkat tangannya dan hampir saja memukul saya. Ini kayaknya lagi berantem. Laporan ke Kepsek ya. Laporan ke Kepsek. Ini saat dia tangannya ngangkat-ngangkat tadi, hampir aja mukul saya gitu ya. Wa kada yadribuni. Lanjut. Nomor 3, inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Inqalabat artinya terguling. Mobil. Terbalik. Terbalik. Sama ya. Dan hampir saja mati. Yamut. Mobilnya Hamid. Hampir saja mati. Mobilnya Hamid terguling. Mobilnya Hamid terguling. Hampir saja dia mati. Hampir saja dia. Hampir saja Hamidnya dia. Hamidnya yang mati ya. Hampir saja Hamid dia mati. Ya. Nggak usah tajam banget ya, mati. Meninggal dunia ya. Kata mata yamutu di sana biasa meninggal. Tewas Ustaz ya, tewas. Meninggal biasa aja, maksudnya bukan yang kok kejam banget ya mati gitu ya. Dia kasar gitu ya. Kita tuh kayak kejam gitu kan. Kalau di Arab tuh Nggak biasa kasar, aja. kayak ke hewan gitu, Biasa aja. mati. Mata yamutu ya. Ada lagi yang lebih halus lagi, wafat. Wafat bahasa Arabnya tuwfiya. Ini biasanya kalau kita baca
buku biasanya hadis ini disebutkan oleh ulama fulan wafat tahun sekian gitu kan, biasanya ada tuh ya. Nah, di bahasa Arab tuh biasanya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah T itu maksudnya tuwfiya. Oh, wafat. Nah, T tuwfiya 728 Hijriyah gitu. T itu maksudnya tuwfiya. Tuwfiya artinya wafat. Wafat. Itu halus dari mata yamutu. Ya. Tapi mata yamutu juga enggak biasa aja ya. Biasa itu. Yang kasar itu halaka yahliku. Itu kasar. Halaka. Wakada yahlik. Yahlik itu kasar banget. Binasa artinya ya. Oh iya. Surat apa itu? Al-Haqqah halaka apa itu? Ada halaka-halakanya. Halaka adun itu ya. Kaum Ad Iya. telah binasa. Itu kasar itu. Maksudnya untuk Iya, benar. menyebutkan kaum-kaum yang binasa itu ya. Terdahulu ya. Kaum yang membangkang, nah itu pakai halaka itu. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Darabatil mudiratu su'ada fakada tabki. Ya. Ibu kepsek memukul si Su'ad, hampir aja dia nangis. Ya. Nah, ini pakai muannas karena kada ini fiil ya. Fiil madhi kada ini. Kada ini fiil madhi. Wakadat. Kadat pakai tak taknis. Sama seperti Ini yang tadi. Ini yang pertamanya dorobatilnya tak iya. tanis juga. Dorobat. Dorobat di sini yang taknisnya itu menunjukkan si mudiroh ini. Oh iya. Nah, kalau kadat di sini si Su'adnya yang mau nangis. Oh iya. Suadu ini kan perempuan ya. Su'ad perempuan. Ya, ibu kepsek itu memukul Su'ad, hampir saja dia nangis. Bukan ibu kepseknya yang mau nangis. Iya. Tapi Su'adnya yang udah dipukul sama si ibu kepsek ini. Bandel dia ini ya. Si Su'ad ini jadi dia dipukul. Kayaknya nggak ngerjain PR. Lupa ngirimin PR. Saya ngerjain belum diperiksa Ustaz. Nyindir malah. Saya ngerjain pagi tadi belum diperiksa Ustaz. Oh iya. Jadi nggak dipukul insya Allah ya. Ya. Yang itu si Suat yang belum ngerjain PR bukan suami. Ini nggak ada yang namanya Su'ad kan ya? Nggak ada. Berarti bukannya. Di sini nggak ada insya Allah ya. Lanjut. Nomor 5. Dorobatifli nadharati bil aso wa kada yaksiruha. Anak bayiku ya. Anak bayiku memukul kacamataku dengan tongkat. Tongkat Dan hampir saja dia memecahkannya atau mematahkannya. Mematahkannya. Doroba memukul ya. Tifli ini Bayi. fa'ilnya dia nih. Tifli ini fa'ilnya. Bayiku. Nazarati ini maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Asalnya nazarata ya gitu ya. Tapi karena ya mutakalim, dia kan memaksa huruf sebelumnya harus kasroh ya. Jadi di sini harokat fathahnya muqaddarah. Bil aso dengan tongkat. Al aso artinya tongkat. Ya, al aso artinya Sokal hajar. ya, sokal hajar ya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu gitu ya. Tongkatnya. Wa kada yaksiruha dan hampir saja dia mematahkannya. Ya. Nah, bisa pakai kada, bisa pakai yakadu, ini yang bentuk keduanya yang bagian B. Ya, coba kita lihat di sini. As-sa'atul anal wahidata. Sekarang jam 1. Wahidata apa wahidatu? Wahidatu. Al-wahidata ya, keterangan waktu. Ya. Kata keterangan waktu. As-sa'atul anal wahidata. Yakadul mudiru yakhruju. Ya, hampir aja
Pak Kepsek Pak itu Guru, Pak Kepsek ya, mudir. Sekolah. Pak kepala sekolah itu keluar ya. Pakainya yakadu. Ya, pakainya ya kadu. Ya kadu. Ya kada ya kadu. Ya kadu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' dari kada. Kada. Latihan yang kedua. Nomor yang kedua? Ya kadul imamu yarka'u. Hampir aja imam itu ruku. Ya kadul jarasu yarinnu. Hampir saja bel itu berbunyi. Lima darabta hadal walada ya aliyu. Kenapa kamu memukul anak ini wahai Ali? Huwa yakadu yabki. Huwa yakadu yabki. Dia hampir saja menangis ya. Jadi boleh pakai kada, boleh pakai yakadu. Ya. Biasanya kalau kada ini dia didahului wa atau fa dan dia ada di tengah. Lihat di sini. Wakada. Wakada, fakadat, wakada didahului wa atau fa dan dia adanya di tengah. Nah, kalau yakadu nggak ada wanya di depan. Dan dia biasanya ada di depan. Yakadul mudiru yakhruju, yakadul imamu yarka'u, yakadul jarasu yarinu. Ini ya, huwa yakadu yabki. Oke, bisa ya, insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Boleh pakai kada, boleh pakai yakadu, artinya sama. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tofu. Ya. Di surat apa tuh? Hampir saja. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Hampir saja petir itu menyambar Berarti pandangan petir mereka. itu menyambar. Hampir aja petir itu menyambar pandangan mereka. Di situ Allah gunakan yang fi'il mudhari'nya. Yakadu. Ya. Oke, paham ya? Oke. Satu lagi kita ambil, satu lagi. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Nomor 1, ana la asyrabul qahwata. Ana ma asyrabul qahwatal ana. Nah, ini. Yang kemarin kita bahas ya, perbedaan Iya. nafiyahnya pakai la dan ma. Ma. Nah, ini bedanya kalau ma khusus untuk fi'il mudhari yang sekarang. Saat ini. Untuk saat ini. Kalau la, Biasanya minum. kalau la itu bisa kapan aja, bisa sekarang, bisa yang akan datang. Ya. Tapi kalau ma khusus untuk yang sekarang saja. Ana la asyrabul qahwata, saya tidak minum kopi. Secara umum bisa sekarang, bisa besok, bisa kapan aja. Ya, tapi kalau ana ma asyrabul qahwatal ana, saya tidak minum kopi sekarang. Nah, khusus untuk sekarang aja. Ma. Walaupun nggak ada al-ananya, artinya ya saat ini Iya. gitu ya Ustaz ya. Al-ana ini hanya indikasi aja. Kalau ma ini untuk sekarang ya. Meskipun al-ananya dibuang, al-ananya dibuang, tetap ini asyrobu di sini artinya sekarang. Nggak bisa diartikan mungkin besok, nggak bisa, sekarang artinya. Karena sebelumnya ada ma, beda dengan la. Kalau la sekarang bisa, untuk yang besok yang mendatang juga bisa. Gitu. Afan Ustaz, coba agak bingung nih. Jadi begini ya. Ana la asrobu al-qahwata. Maksudnya bisa diartikan seperti ini enggak? Saya tidak minum kopi, sehari-harinya juga nggak minum kopi gitu loh. Atau kebiasaannya nggak minum kopi. Boleh. Tapi kalau diartikan ana kayak ma gitu. asrobu al-qahwata, saya minum kopi. Biasanya saya minum kopi gitu. Tapi saat ini sekarang saya nggak minum kopi. Gitu bisa? Bisa. Biar gak bingung. Bisa. Bener gitu. Bisa bener kayak gitu. Ya. Bisa. Misalnya keseharian kita minum kopi ya. Nah, Kopi. Jadi sekarang pakai ma. lagi naik nih asam lambungnya nih gitu kan. Sekarang lagi kambuh. Nah, jadi pas ditawarin kopi, ana masyrabul qahwata al-an. Sekarang saya nggak minum. Tapi ntar kalau udah sembuh pengen minum lagi ya gitu. Iya. Nggak kapok ya. Ustaz, kalau sekarang, kalau ma itu khusus untuk sekarang, Iya. bisa pakai
al-ana atau enggak. Hmm. Nah, sekarang kalau la kan juga bisa untuk sekarang. Iya. Nah, kalau la kemudian untuk sekarang pakai la, kemudian pakai al-ana, lazim enggak ya Ustaz? Lazim boleh. Ana la asyrabul qahwata al-ana boleh. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak mesti al-ana, artinya bisa godan. Gitu, bisa godan, bisa al-ana. Amsi enggak. Amsi Nggak mungkin kemarin. Enggak, maksudnya enggak masuk cakupan fi'il mudhari ya. oh, iya. Oh, Ilmu di enggak, Firman maksudnya di- Ustaz untuk menunjukkan sekarang tidak minum kopinya sekarang, tapi penggunaannya pakai la gitu. Ah, itu sebaiknya pakai ma. Lazimnya. Oh, Kalau lazimnya begitu. Ah, Jadi tidak ada la terus kemudian pakai Lazim. al-ana gitu. Enggak lazim ya Ustaz. boleh, tapi boleh. Kurang tepat. Ah, Oh, boleh. Boleh juga. Ana la asyrabul qahwata al-ana. Artinya gini, la ini umum. Penafian yang sifatnya umum. umum. Nggak minum bisa sekarang, bisa besok, bisa setahun lagi. Umum. Nafi tapi secara umum. Ma ini Umum. nafi tapi khusus untuk sekarang saja gitu. Nggak bisa ma ini kalau kita tambahkan godan gitu nggak bisa. Ana ma asyrabul qahwata godan. Mungkin pertanyaannya kalau ana la asyrabul qahwata al-ana sama aja. Artinya dengan ana ma asyrabul qahwata al-ana. Ya, cuma di sini yang ditekankan penulis fungsi dari nafi ini. Ya. Nah, yang ditekankan penulis di sini fungsi dari nafinya ini. La fungsinya untuk menafikan fi'il mudhari secara umum. Ma fungsinya untuk menafikan fi'il mudhari yang sekarang saja. Ya, atau di sini dijelaskan nih ma tukhallisul mudhari 'alil hali. Ma fungsinya mengkhususkan fi'il mudhari untuk waktu sekarang saja. Sekarang. Jadi nggak ada kemungkinan fi'il mudhari yang akan datang, nggak ada kemungkinan. Ya. Ya. Ada yang kebalikannya, kebalikan dari ma. Ya. Kalau ada huruf ini masuk ke fi'il mudhari, artinya jadi fi'il mudhari akan datang, nggak mungkin sekarang. Ya. Nah, Sa. sin ya. Sa'ashrabu nggak mungkin sekarang. Akan bisa entar lagi, bisa nanti. Saufa juga sama ya. Nah, ma ini kebalikan dari sin ini. Kalau ma ini khusus untuk sekarang, nggak mungkin dipakai untuk waktu akan datang. Gitu. Oke, paham ya? Nah, Ya. coba kita lihat lagi biar lengkap nih. Contoh nomor 2. Nahnu lanal abu koratal qadami. Kami nggak main sepak bola. Bola. Nah, bisa sekarang, bisa kapanpun ya. Nah, kalau pakai ma, nahnu ma nal'abu koratal qadami al-ana. Sekarang kami nggak main sepak bola. Ya, sekarang. nggak sekarang, lagi ujian ini sekarang nih ya. Gitu. Atau lagi bahasa Arab dulu. nah, Ustaz. ujian dulu ya. Jangan main dulu. Ntar kalau udah selesai ujiannya baru kita main lagi. Nah, gitu pakai ma ya. Pakainya ma, enggak pakai la. Pakai la juga bisa sebenarnya, cuma lebih khusus kalau pakai ma ini. Ya. Oke, nomor 3 kita lihat huwa la yaqra'us suhufa. Dia tidak membaca